Sebelum kita mulai ceritanya, semua cerita yang kalian saksikan di sini adalah karya tulisan Mang Ripan sendiri. Jika ada kesamaan tempat ataupun tokoh dengan kenyataan, itu murni kebetulan. Dan Mang Ripan mohon maaf jika ada yang merasa terganggu, tetapi tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Dan selamat menonton, dan semoga kalian menikmati ceritanya. Absen juga ya di kolom komentar. Dan ini dia ceritanya. Hana duduk termenung di depan pintu rumahnya. Pandangannya kosong, matanya lelah, pikirannya bercampur aduk. Sejak pagi tadi, berita itu terus berputar dalam pikirannya, seperti memutar roda yang tidak pernah berhenti. Suaminya yang bernama Rian, yang selama ini dia percayai sepenuhnya, ternyata menyimpan rahasia yang besar. Rahasia yang kini terbongkar, merobek hatinya dan meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Hana selalu tahu kalau pernikahannya dengan Rian tidak selalu mulus. Ada pasang surut, tentu saja, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya akan dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit. Bagaimana mungkin Rian, pria yang pernah dia pilih untuk menjadi pasangan hidupnya, ternyata telah menikah dengan wanita lain di luar negeri dan pura-pura melupakan Hana dan anak mereka. Hari itu, Hana menerima pesan yang datangnya dari seorang wanita bernama Melisa. Dengan nada yang tenang, Melisa menceritakan segalanya tentang bagaimana dia dan Rian telah menikah di luar negeri beberapa bulan yang lalu. Hana merasa dunia seperti runtuh seketika. Dia tidak bisa berpikir jernih. Suaminya sendiri menikah dengan orang lain, dan yang lebih parahnya, dia bahkan tidak pernah memberitahu Hana tentang semuanya. Kebahagiaan yang Hana rasakan selama ini, yang dia kira tidak ada yang bisa merusaknya, kini hancur dalam sekejap. Setiap kenangan indah bersama Rian terasa seperti dusta. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah selama ini Rian hanya pura-pura bahagia dengan keluarga kecil mereka? Apakah dia hanya memainkan perannya di rumah dan juga di depan Hana? Hana tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah dia harus menghadapinya, bertanya langsung pada Rian, atau lebih baik diam dan menunggu? Hatinya merasa sangat cemas, tapi juga penuh amarah. Dia merasa dibohongi habis-habisan. Hana menghela napas panjang dan menatap anaknya yang bernama Alvaro, yang sedang bermain di ruang tamu. Bocah itu hanya berusia 5 tahun, namun matanya yang cerah dan polos selalu menjadi pengingat akan betapa berartinya peran seorang ibu. Hana mengusap rambut Alvaro dengan lembut. "Mama janji nak, Mama akan selalu ada buat kamu," gumamnya dalam hati. Namun saat Hana hendak melanjutkan hari-harinya seperti biasa, sesuatu terasa aneh. Ponselnya bergetar dan saat Hana melihat layar, ternyata ada pesan masuk dari Rian. Tanpa pikir panjang, dia pun membuka pesan itu. "Sayang, aku minta maaf. Aku butuh waktu untuk menjelaskan semuanya. Bisa kita bicara malam ini?" Hana menatap pesan itu dengan penuh kebingungan. Rian tampaknya tahu kalau Hana sudah tahu tentang pernikahannya dengan Melisa. Tapi mengapa masih ada perasaan bahwa Rian hanya ingin mempermainkan dirinya saja? Mengapa tidak ada kata-kata yang tulus dari suaminya? Hana tidak langsung membalas pesan itu. Dia ingin mengatur pikirannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Hana menoleh dan melihat Rian berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. "Kenapa kamu kesini, Mas? Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi," teriak Hana dengan suara bergetar. Suaminya hanya diam, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Rian tampak bingung, tapi dia berusaha untuk tenang. "Hana, aku tahu ini semua berat, tapi aku janji akan menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin kita berakhir begini," kata Rian, suaranya agak serak. "Jelaskan apa, Mas? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu kan sudah menikah dengan wanita di luar negeri dan pura-pura tidak mengenalku dan anak kita. Apalagi yang harus dijelaskan?" Hana tidak bisa menahan emosinya lagi. Air matanya mulai menetes, tapi dia berusaha keras untuk tidak terisak di depan Rian. Rian pun terkejut dengan reaksi Hana. Wajahnya pucat, tapi dia tetap tenang. "Hana, dengarkan aku dulu. Jangan coba-coba bohongi aku lagi, Mas. Jangan coba-coba berdalih. Kamu pikir aku tidak tahu tentang Melisa?" potong Hana dengan nada tajam.
Kamu pikir aku tidak tahu tentang semuanya? Kamu sudah menikah dengannya kan? Rian terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba rasa cemas muncul di dalam hati Hana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rian benar-benar mencintainya? Ataukah dia hanya berpura-pura selama ini? Bahkan dia mulai bertanya-tanya apakah Rian benar-benar mencintai Alvaro. Dalam kesunyian itu, Hana merasa dunia seperti runtuh. Rian berjalan mendekat, mencoba meraih tangannya. Hana menghindar. Jangan sentuh aku, Mas. Kalau memang kamu tidak ingin keluargamu lagi, kalau kamu lebih memilih Melisa dan kehidupan barumu, pergi saja, Mas. Jangan ganggu hidup kami lagi. Rian pun mundur. Wajahnya tampak bingung dan bersalah. Hana, aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku punya tanggung jawab pada kalian. Cukup, Mas. Jangan bicara lagi. Kamu sudah memutuskan pilihanmu dan itu bukan aku. Kamu sudah menikah lagi dan sekarang tinggal tanggung jawabmu untuk menjalani hidup baru lagi. Dan kamu tidak perlu lagi datang ke sini. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Rian pun berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa lagi. Hana merasakan betapa terlukanya hatinya. Namun dia tahu inilah saatnya untuk bertindak tegas. Suaminya yang selama ini dia cintai ternyata telah memilih jalan yang berbeda. Hana harus kuat demi Alvaro. Dengan langkah yang berat, Hana pun kembali menatap anaknya yang sedang bermain di ruang tamu. Suaminya sudah pergi, namun dia tahu perjuangan baru saja dimulai. Begitu banyak yang harus dihadapi, dan Hana harus siap menghadapi demi kebahagiaan dirinya dan juga anaknya. Hana merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Sebuah rasa marah yang bercampur dengan keputusasaan, tetapi juga sebuah tekad yang semakin kuat. Dia tidak akan menyerah, dia akan melawan demi Alvaro. Rian mungkin telah pergi, tetapi Hana tahu satu hal yang pasti. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Hari-hari setelah pertemuan itu, Hana merasa seperti hidupnya terbelah dua. Rian sudah pergi, meninggalkan Hana dan Alvaro dengan kepergian yang terasa sangat membekas. Hana berusaha keras menenangkan hatinya, namun setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa sepi dan sunyi. Di luar sana, dunia terus berputar, tetapi di dalam hatinya, Hana merasa terhenti. Bagaimana bisa dia begitu bodoh mencintai seseorang yang tidak pernah sepenuhnya jujur padanya. Rian yang selalu berjanji akan setia, ternyata diam-diam menikah dengan wanita lain dan meninggalkan keluarganya begitu saja. Hana merasa dipermainkan, dihancurkan, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Hana duduk di sofa, memandangi Alvaro yang tengah asik bermain di lantai. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa tentang perpisahan orang tuanya. Alvaro yang selalu mengandalkan Hana kini menjadi satu-satunya alasan bagi Hana untuk terus bertahan. Hana menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan seorang wanita muda masuk. Wajahnya cukup familiar bagi Hana, tapi Hana tidak begitu mengenalnya. "Selamat pagi, Hana," sapa wanita itu dengan senyum yang ramah. Hana mengerutkan kening. "Siapa ya?" Wanita itu tertawa pelan. "Oh, maaf, aku Melisa, istri baru Rian." Melisa memperkenalkan dirinya dengan tenang, seolah tidak ada beban di hatinya. Hana merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. "Istri Rian." Hana mengulang kata-kata itu dengan suara yang tercekat. "Kenapa kamu datang ke sini?" Melisa tersenyum tipis, seolah sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. "Aku tahu kamu pasti sangat kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku bukan musuhmu, Hana. Aku juga tidak ingin ada perselisihan antara kita. Aku hanya ingin kita menyelesaikan masalah ini dengan baik." Hana menatap Melisa dengan tajam. Rasanya dia ingin meledak. Bagaimana bisa wanita itu berdiri di depan matanya dan berbicara dengan tenang, seolah dia tidak merusak hidup Hana. "Apa katamu? Selesaikan masalah dengan baik. Kamu pikir masalah ini bisa selesai begitu saja?" Hana menggelengkan kepala. "Rian sudah memilihmu dan dia meninggalkan aku dan anak kami begitu saja. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan omong kosong seperti itu."
Melisa terlihat sedikit terkejut dengan reaksi Hana, tetapi dia tetap tenang. Aku tahu ini sangat berat buatmu, Hana. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin merebut Rian darimu. Aku hanya ingin hidup kami berjalan dengan damai. Alvaro adalah anak yang baik, dan dia berhak tahu siapa ibunya. Rian juga berhak tahu bahwa dia punya keluarga di sini. Hana merasa mulutnya kering, hatinya bergejolak. Apa yang sebenarnya diinginkan Melisa? Mengapa sekarang dia datang ke sini? Setelah semuanya terbongkar, setelah Rian pergi begitu saja, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hana sungguh tidak mengerti. Apa maksud kamu dengan berhak tahu? Apakah kamu ingin Alvaro mengenalmu? Kamu pikir itu mudah? Tanya Hana dengan nada dingin. Rian sudah pergi dan kamu tidak ada hak apa-apa di sini. Aku sudah cukup menderita dan aku tidak butuh campur tangan orang lain. Melisa menarik napas dalam-dalam. Hana, aku tidak datang untuk membuat segalanya lebih buruk. Aku hanya ingin berbicara. Aku tidak ingin ada kebencian antara kita. Aku tahu ini semua sangat sulit, tapi aku berharap kita bisa menemukan jalan untuk menyelesaikannya. Hana tertawa pahit. Menyesal sudah terlambat, Melisa. Rian sudah membuat pilihannya. Jadi apa yang kamu harapkan? Kamu pikir aku akan menerima kamu begitu saja? Melisa diam sejenak lalu melanjutkan. Aku tidak berharap kamu menerima aku begitu saja, Han. Aku hanya ingin bilang, aku sudah bersedia membantu kamu dalam apapun yang bisa membuat hidupmu lebih mudah. Rian tetap memiliki kewajiban kepada Alvaro, dan aku yakin walaupun dia salah, dia akan kembali bertanggung jawab. Hana menatap Melisa, merasakan getaran amarah yang mulai memuncak di dada. Kewajiban? Jangan mengelak kau. Rian sudah membuat pilihannya. Dia tidak akan kembali. Dia tidak ingin bertanggung jawab lagi. Jangan coba-coba menipuku dengan kata-kata indahmu. Melisa tetap tenang. Aku hanya ingin memberikan dukungan untukmu, Hana. Jika kamu butuh sesuatu, aku di sini. Hana tidak mampu berkata-kata lagi. Rasa lelah dan kecewa itu semakin dalam. Melisa yang ternyata lebih sabar daripada yang dia duga, akhirnya pergi tanpa banyak berkata-kata. Hana hanya berdiri, mematung di tempat, merasa dunia semakin sempit dan penuh kebohongan. Dan setelah Melisa pergi, Hana merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hatinya terasa semakin kosong, namun di satu sisi, dia merasa lebih kuat. Keputusan yang telah dibuatnya untuk tidak lagi tergantung pada Rian adalah langkah yang tepat. Kini dia harus menata ulang hidupnya, walaupun jalan itu sangat sulit dan penuh rintangan. Singkatnya hari-hari pun berlalu, dan Hana mulai berusaha menata hidupnya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Alvaro, meskipun di dalam hati, perasaan kehilangan masih terus menghantui. Setiap kali dia melihat Alvaro tertidur di sampingnya, Hana merasa haru. Anak itu adalah segalanya baginya. Hana juga mulai berusaha untuk membangun kembali kepercayaannya pada dirinya sendiri. Dia mengikuti berbagai pelatihan, membuka usaha kecil-kecilan dan mulai bertemu dengan teman-teman lama yang memberinya dukungan. Walaupun hidupnya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan, Hana tahu bahwa dia harus tetap bertahan untuk dirinya sendiri dan untuk Alvaro. Tidak lama setelah itu, Hana menerima sebuah surat dari pengacara yang ditunjuk oleh Rian. Surat itu berisi permintaan agar Hana memberikan izin agar Rian bisa bertemu dengan Alvaro. Dengan tegas, Hana pun menolaknya. Dia merasa cukup dengan hidupnya yang sudah stabil, tanpa kehadiran pria yang dulu dia anggap sebagai suami. Rian pun akhirnya kembali meminta maaf dan ingin kembali menjadi bagian dari kehidupan Hana dan juga Alvaro. Namun Hana sudah cukup. Baginya, perpisahan ini bukan hanya tentang Rian, tapi tentang dirinya dan anaknya. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu, ke luka yang telah lama tertutup. Rian mungkin telah menyadari kesalahannya, tapi bagi Hana itu sudah terlambat. Dia hanya ingin melihat Alvaro tumbuh menjadi anak yang bahagia, tanpa memikirkan pria yang dulu dia cintai. Hana tahu hidup harus terus berjalan meskipun tanpa Rian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.